Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat selalu. Kali ini kita akan memasuki materi ragam penguatan numerasi yang menyenangkan. Kemampuan numerasi berkaitan dengan pemahaman bilangan, aljabar, geometri, data, dan ketidakpastian. Seringkali aspek ini dianggap sulit dan menjadi momok bagi murid. Bagaimana meningkatkan kemampuan numerasi di satuan pendidikan? Bagaimana menerapkan pembelajaran yang menyenangkan untuk menguatkan kemampuan numerasi? Di sini Bapak Ibu akan menemukan ragam inspirasi untuk menguatkan kemampuan numerasi murid di satuan pendidikan. Silakan temukan jenjang yang sesuai dengan satuan pendidikan Bapak Ibu. Mari kita lihat dulu yang pertama. Inspirasi 1. Ragam konten pengembangan diri terkait kemampuan numerasi. Inspirasi ragam konten pengembangan diri terkait kemampuan numerasi. Berikut merupakan ragam konten untuk mengembangkan kompetensi guru dan kepala sekolah untuk memahami bilangan, geometri, aljabar, dan data. Pelatihan mandiri numerasi meningkatkan kompetensi murid. Numerasi meningkatkan kompetensi murid. Kali ini mari kita masuki modul yang keempat. Kemampuan numerasi dalam rapor pendidikan. Kita lihat videonya dulu untuk mengetahui salah satu indeks kompetensi numerasi pada rapor pendidikan adalah mengetahui. Kompetensi ini menjadi penting karena erat kaitannya dengan kemampuan peserta didik. Mari kita lihat videonya. Aduh, ternyata hasil kemampuan numerasi SD Cita Indonesia masih di bawah kompetensi minimum. Bahkan capaian kompetensi mengetahui hanya 40,5 dari skala 100. Belum lagi ternyata masih ada yang memerlukan intervensi khusus. Apa yang harus saya lakukan ya? Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, kecakapan numerasi perlu dimiliki para peserta didik agar mereka dapat memahami materi atau menjelaskan suatu konsep pada mata pelajaran lain. Contohnya fisika, kimia, sejarah, biologi, dan mata pelajaran lainnya. Dengan kata lain, numerasi itu tidak terbatas pada matematika dan kemampuan menghitung saja. Begitupun yang tergambar pada rapor pendidikan. Terdapat kompetensi mengetahui sebagai salah satu kemampuan numerasi. Menurut penjelasan pada rapor pendidikan, kompetensi ini merupakan kemampuan peserta didik dalam memahami fakta, proses, konsep, dan prosedur. Kompetensi mengetahui ini juga erat hubungannya dengan kemampuan peserta didik untuk memahami fakta-fakta dan menangkap keadaan yang terjadi di sekitar, untuk kemudian dapat diterjemahkan ke dalam simbol-simbol matematika. Mari kita simak rapor pendidikan SD Cita Indonesia lebih detail bersama-sama. Nah, ini adalah detail rapor pendidikan SD Cita Indonesia. Kali ini kita hanya akan membahas indikator numerasi, proporsi peserta didik yang memerlukan intervensi khusus, dan pencapaian pada kompetensi mengetahui saja. SD Cita Indonesia masih memiliki proporsi peserta didik yang memerlukan intervensi khusus untuk peningkatan kompetensi numerasi sebanyak 13,04%. Ini perlu menjadi perhatian bagi Bapak Rian beserta rekan guru. Artinya, masih terdapat peserta didik yang hanya memiliki pengetahuan matematika terbatas, penguasaan konsep yang parsial, dan keterampilan komputasi yang terbatas. Lalu intervensi khusus apa sih yang dapat dilakukan Bapak Rian dan rekan guru? Guru dapat memperbanyak kesempatan bagi anak-anak untuk menggunakan, memodelkan, menerjemahkan fenomena atau masalah yang mereka temui ke bahasa matematika.
Misal pada mata pelajaran PJOK, guru mengajak peserta didik membuat pemodelan hitung kalori yang berkaitan dengan defisit kalori dan membakar lemak. Pada mata pelajaran IPA, guru mengajak peserta didik mengobservasi ukuran kelopak untuk mengidentifikasi laju pertumbuhan suatu tumbuhan. Pada mata pelajaran bahasa, guru mengajak peserta didik membaca teks eksposisi yang banyak datanya. Dan pada mata pelajaran sosiologi, guru mengajak anak meneliti tentang stratifikasi sosial di sekolah. Kita ambil contoh pada materi pecahan di kelas 3 SD. Di awal kelas, ibu dan bapak guru menyampaikan cerita tentang pesta ulang tahun yang dirayakan di sebuah kedai pizza. Anak-anak, hari ini Bapak akan menceritakan tentang ulang tahun Rina. Rina mengundang ketiga orang teman baiknya dan mereka janjian di sebuah kedai pizza dekat rumah mereka. Lalu, Rina memesan satu loyang pizza berukuran sedang yang pas untuk dimakan berempat. Tak lama kemudian, pizza pun siap untuk dihidangkan. Dan pelayan memotong pizzanya menjadi sejumlah mereka, yaitu 4 potong. Pertanyaannya, berapa bagian ya pizza yang dapat dimakan oleh satu orang? Lalu bagaimana ya cara menuliskannya? Nah, cerita tadi erat kaitannya dengan kompetensi mengetahui pada kemampuan numerasi. Peserta didik memahami fakta bahwa bagian pizza yang dimakan tiap orang jika diterjemahkan ke dalam simbol matematika adalah 1/4. Nantinya ibu dan bapak dapat mengajak peserta didik praktik menggunakan bahan lain, mendiskusikannya, menuliskan bersama bentuk pecahan, dan mempelajari maknanya. Kalau contoh untuk jenjang pendidikan menengah, bagaimana ya? Kita ambil contoh materi IPA kelas 7 tentang pengukuran. Ibu dan bapak guru menyampaikan bahwa anak-anak akan mengamati benda-benda yang ada di ruangan kelas dan di luar kelas, membandingkan dan mengukurnya. Anak-anak, hari ini kita akan berkeliling di dalam dan di luar kelas. Kalian akan mendaftar benda-benda apa saja yang akan kalian amati. Masing-masing anak mendaftar sebanyak 10 macam benda. Kemudian kalian amati dan ukur panjang benda tersebut, lalu tuliskan kembali. Cerita tadi juga erat kaitannya dengan kompetensi mengetahui pada numerasi. Peserta didik memahami fakta bahwa panjang benda yang diukur oleh tiap anak dapat ditulis dengan diakhiri satuan sentimeter atau meter tergantung dari alat ukurnya. Sekarang, mari kita lihat bersama rekomendasi program yang diberikan pada lembar perencanaan berbasis data SD Cita Indonesia. Kemampuan numerasi menjadi indikator level 1 yang muncul pada lembar rekomendasi PBD. Subindikator kompetensi mengetahui pun menjadi salah satu akar masalah yang masuk dalam daftar dengan nilai capaian 40,5 dari skala 0 sampai 100. Berdasarkan lembar rekomendasi PBD tersebut, Bapak Rian dan rekan guru juga dapat memilih kegiatan benahi prioritas 1, yaitu pemanfaatan platform Merdeka Mengajar untuk peningkatan kapasitas guru terkait materi numerasi. Kedepannya, dengan adanya peningkatan kapasitas guru terkait materi numerasi, maka capaian kompetensi numerasi dan kualitas layanan pendidikan di SD Cita Indonesia diharapkan juga akan meningkat. Ternyata banyak sekali yang dapat digali dari kompetensi mengetahui pada rapor pendidikan ya. Selamat berinovasi untuk meningkatkan kompetensi numerasi bagi para peserta didik, ibu dan bapak guru. Sekarang sudah tanda hijau, kita menuju ke materi yang selanjutnya menerapkan salah satu indeks kompetensi numerasi pada pendidikan adalah menerapkan. Kompetensi ini penting karena berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dan pemahaman. Mari kita lihat.
Pamuji, guru matematika SD Cita Indonesia, telah membagi kelasnya ke dalam beberapa kelompok. Tugas setiap kelompok tersebut adalah untuk mengukur panjang dan lebar meja guru dengan menggunakan berbagai anggota tubuh. Oke anak-anak, hari ini kita akan bereksperimen tentang pengukuran. Nanti kalian secara berkelompok akan bergantian untuk mengukur berapa panjang dari meja Bapak. Tapi kalian hanya boleh menggunakan anggota tubuh kalian. Kalian bisa menggunakan jari kalian untuk mengukur berapa jengkal panjang dari meja Bapak. Atau kalian juga bisa menggunakan lengan kalian untuk mengukur berapa hasta panjang dari meja Bapak. Atau kalian juga bisa menggunakan kedua tangan kalian untuk mengukur berapa depa panjang meja Bapak. Bahkan kalian juga bisa menggunakan kedua kaki kalian untuk mengukur berapa langkah. Sebelum itu, Bapak akan memberikan penggaris agar kalian bisa mengukur berapa jengkal dan berapa langkah, sehingga kalian bisa mengubahnya dalam satuan sentimeter. Semua paham? Murid-murid secara bergantian mengukur anggota tubuhnya. Ada yang mengukur jengkalnya, ada yang mengukur lengannya, ada yang mengukur depaknya, ada juga yang mengukur telapak kaki dan langkahnya. Ada juga Adi, anak yang tidak ikut mengukur, tapi hanya melihat meja tersebut sambil terlihat berpikir keras. Kemudian murid-murid secara bergantian mengukur meja tersebut, mulai dari menggunakan jengkal, lengan, serta langkah, sampai tiba giliran kelompok Adi. Teman-teman Adi sibuk mengukur meja tersebut dengan anggota tubuhnya. Tapi Adi malah menggeser-geser meja tersebut hingga Adi menampakkan wajah sumringah. Jadi berapa panjang meja Pak Guru anak-anak? Coba kelompok 1. Tadi kami mengukur pakai jengkal, kira-kira 110-an atau 120-an cm mungkin ya Pak Guru. Karena 6 jengkal lebih, 1 jengkalnya saya sekitar 18 cm. Oke, bagus. Sekarang kelompok 2, gimana hasilnya? Menggunakan hasta kira-kira 120 atau 130-an sepertinya Pak Guru. Oke, kelompok 3 bagaimana hasilnya? Sama Pak Guru, menggunakan depa sekitar 120-an atau 130-an cm. Oke, kelompok terakhir, gimana? Pak, 120 cm Pak. Ih, memangnya segitu? Tahu dari mana, Adi? Bapak tidak melihat kamu ikut mengukur? Begini Pak, saya tahu panjang meja ini 120 cm karena sama dengan panjang 3 lantai keramik kelas kita. Saya kira-kira panjang lantai keramik kelas kita adalah 40 cm. Saya tahu karena ayah saya adalah pengrajin keramik dan sering membuat keramik lantai seukuran dengan lantai kelas kita. Wah, luar biasa, Adi. Oke, sekarang kita bersama-sama ukur dengan penggaris ini ya. Pamuji mengukur meja menggunakan penggaris dilihat oleh murid-muridnya. Wah, ternyata panjang meja Bapak 120 cm. Jawaban kalian semuanya tepat. Semua kelompok memperkirakan panjangnya 120 cm. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Dan juga untuk Adi, jawaban kamu sangat tepat. Ternyata kita bisa menerapkan pengetahuan kita sehari-hari dalam pelajaran maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu dan Bapak Guru, adegan tadi mencontohkan salah satu kegiatan di kelas yang menggambarkan kompetensi menerapkan. Pada kompetensi numerasi di raport pendidikan, menerapkan adalah subindikator setelah subindikator mengetahui. Menerapkan adalah kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dan pemahaman tentang fakta, relasi, proses, konsep, prosedur, dan metode pada konten bilangan dengan konteks situasi nyata untuk menyelesaikan masalah atau menjawab pertanyaan. Kompetensi menerapkan ini erat kaitannya dengan pengetahuan peserta didik pada kompetensi mengetahui sebelumnya. Sebelumnya, peserta mengetahui dan memahami fakta atau teori, serta kesempatan untuk menggunakan matematika dalam hal menerjemahkan dan memodelkan objek, fenomena, masalah, atau isu tersebut ke simbol matematika ke dalam konteks yang sesuai. Seperti yang sudah kita pelajari, numerasi tidak hanya ada di dalam matematika, apalagi pada kompetensi menerapkan. Matematika di dalam kecakapan numerasi hanya sebagai alat yang dapat kita terapkan
pelajaran lain. Kita ambil contoh pada materi PJOK. Anak-anak, untuk 2 minggu ke depan kelas akan Ibu bagi ke dalam beberapa kelompok untuk membuat senam irama. Musik yang akan digunakan berdurasi 4 menit dengan satu gerakan sekitar 15 detik ya. Nanti setiap anggota kelompok harus berkontribusi untuk mengusulkan sebuah gerakan senam untuk kelompoknya. Kalian dapat memperkirakan berapa jumlah gerakan yang harus dibuat oleh satu orang anggota kelompok, oke? Nah, cerita tadi dapat menggambarkan konsep numerasi dalam pelajaran PJOK. Peserta didik dapat melatih kompetensi mengetahui dalam memahami beberapa fakta, seperti durasi musik dan durasi sebuah gerakan senam. Kemudian, peserta didik juga dapat menerapkan numerasi dengan memperkirakan jumlah gerakan yang dibutuhkan, lalu kemudian membaginya untuk setiap anggota kelompok. Contoh kompetensi menerapkan pun tidak sebatas pada kemampuan tentang bilangan dan operasinya. Kompetensi menerapkan juga dapat dipelajari dalam aktivitas dan pelajaran lain, seperti membaca peta data persebaran energi terbarukan Indonesia dalam pelajaran geografi, memahami sebuah data yang tersaji dalam tabel di sebuah artikel di pelajaran bahasa Indonesia, dan pelajaran lainnya. Wah, ternyata numerasi dapat selalu dikaitkan dengan pelajaran apapun ya. Dengan begini, saya mendapat banyak wawasan untuk meningkatkan capaian kompetensi menerapkan di SD Cita Indonesia ini. Ternyata banyak hal ya yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kompetensi menerapkan pada rapor pendidikan. Tetap semangat mengajar, Ibu dan Bapak Guru. Ini kita malah cari lagi materi selanjutnya, yaitu menalar. Menalar, kemampuan menalar adalah salah satu kompetensi numerasi rapor pendidikan yang merupakan kelanjutan dari 2 kemampuan sebelumnya, yaitu mengetahui dan menerapkan. Mari kita lihat. Di video sebelumnya tentang kompetensi menerapkan, Pamuji berhasil mengajarkan kepada murid-murid untuk mengukur panjang meja dengan menggunakan jengkal, lengan, dan depak hingga diperoleh panjang meja tersebut sebesar 120 cm. Pada kesempatan ini, Pamuji ingin mengajarkan studi kasus tentang kompetensi menalar. Apa sih kompetensi menalar itu? Menalar, menurut penjelasan pada rapor pendidikan, adalah kemampuan peserta didik dalam menganalisis data dan informasi, membuat kesimpulan, dan memperluas pemahaman dalam situasi baru, meliputi situasi yang tidak diketahui sebelumnya atau konteks yang lebih kompleks. Wah, seperti apa ya itu? Kira-kira cara apa yang akan diajarkan Pamuji? Mari kita simak video berikut ini. Anak-anak, sekarang Bapak mempunyai barang-barang ini. Bapak minta kalian untuk mengukur ketiga barang-barang ini. Udah dong Pak, kita bisa ukur semuanya dengan penggaris. Nah, tetapi kalian tidak dapat menggunakan penggaris ini. Bagaimana kalian bisa tahu berapa panjang dari benda bumi? Bagaimana kita bisa mengukurnya kalau tidak pakai penggaris? Itulah tantangannya. Sebelumnya kalian bisa menebak panjang meja Pak Guru dengan jengkal, lengan, bahkan depak kalian, bukan? Iya, tetapi kali ini bendanya lebih pendek, Pak. Jadi kita tidak tahu berapa panjangnya. Ayo, kalian pasti bisa melakukannya. Oh iya, karena kita tahu panjang meja ini, yaitu 120 cm, maka kita bisa mengukur ponsel ini dengan cara menghitung berapa banyak ponsel ini dari ujung ke ujung meja. Ide bagus. Mari kita lakukan.
sudah mengukur ponsel ini dari ujung ke ujung meja. Ternyata membutuhkan 6 satuan ponsel. Jika panjang meja adalah 120 cm, maka panjang ponsel ini adalah 120 cm dibagi 6, yaitu 20 cm. Ya, betul sekali. Selamat, kalian sudah berhasil mengkonversikan panjang meja Bapak ini dengan satuan benda-benda lain. Sekarang Bapak ingin kalian mengukur panjang dan lebar dari penghapus ini. Pak, kami telah mendapatkan panjang penghapus ini adalah 3 cm. Karena butuh 40 langkah penghapus yang dibutuhkan dari ujung ke ujung meja, dan lebarnya adalah 1 cm karena butuh 120 langkah. Ya, tepat sekali. Panjang penghapus ini memang 3 cm dan lebarnya 1 cm. Oke, sekarang coba ukur berapa panjang dan lebar dari buku tulis ini. Baik, Pak. Pak, buku tulis ini panjangnya tidak pas dengan meja. Kami telah mengukurnya dan membutuhkan 5 buku, tetapi dengan kondisi buku tersebut melebihi meja. Jadi berapa panjang buku itu? Apakah 120 cm dibagi 5 yaitu 24 cm? Seharusnya angkanya tidak jauh dari sini. Betul, angkanya tidak jauh dari 24 cm. Tetapi Bapak ingin angka pasti. Siapa yang bisa menjawab? Saya tahu, Pak. Kita akan mengukur buku ini dengan lebar penghapus ini. Nah, iya, benar juga. Penghapus ini hanya memiliki lebar 1 cm. Seharusnya mudah buat kita untuk mengukurnya. Kami sudah tahu berapa panjang buku ini, karena buku ini membutuhkan 25 langkah dari lebar penghapus. Maka panjang buku ini adalah 25 cm. Ya, benar sekali. Kalian hebat sekali dalam menggunakan informasi panjang yang ada pada benda-benda ini. Wah, seru sekali ya. Ibu dan Bapak, contoh kegiatan yang baru saja kita lihat adalah contoh salah satu kegiatan kelas yang menjelaskan tentang kompetensi menalar. Dalam video tersebut, murid-murid diajak berpikir bagaimana menghubungkan informasi yang telah mereka ketahui, yaitu panjang dari beberapa benda, dan menerapkannya untuk dapat mengukur panjang benda lainnya. Wah, semua kompetensi dalam numerasi sudah kita pelajari, dari mengetahui, menerapkan, dan menalar. Selanjutnya, mari kita implementasikan ketiga kompetensi ini dalam praktik pembelajaran numerasi di kelas. Seperti apa ya? Ayo, kita ikuti materi selanjutnya. Sampai bertemu lagi. Mengetahui menerapkan menalar sudah tanda centang hijau. Mari kita menuju ke latihan pemahaman. Mana urutan yang benar pada kompetensi numerasi dalam rapor pendidikan? Dari tadi adalah menalar, mengetahui menerapkan menalar, mengetahui menerapkan mengevaluasi, mengetahui menalar, menerapkan mengevaluasi. Jawabannya adalah mengetahui menerapkan menalar. Dalam pelajaran apa saja kompetensi menerapkan dalam numerasi dapat diajarkan? Matematika saja, pelajaran sains, semua mata pelajaran hanya untuk sekolah tinggi. Jawabannya adalah semua mata pelajaran.
Selamat latihan pemahaman selesai. Silakan pilih konten yang ada di atas terlebih dahulu agar dapat melanjutkan. Ini sekarang menuju ke post test. Post test. Post test menengok. Post test. Ana ngerekam banyak makromi. Soal 1 dari 6. Salah satu bentuk penguatan kompetensi menerapkan dalam numerasi adalah A. Guru memberikan tugas matematika. B. Guru memberikan tugas sains. C. Guru mengajak murid untuk berkampanye tentang pentingnya numerasi. D. Guru mengajak murid berdiskusi tentang penyajian data dalam bentuk diagram dan grafik dengan meneliti ragam diagram dan grafik dari koran. Jawabnya adalah D. Guru mengajak murid berdiskusi tentang penyajian data dalam bentuk diagram dan grafik dengan meneliti ragam diagram dan grafik dari koran. Nomor 2. Pak Agus mengajak peserta didiknya mengukur panjang buku tulis, tapi tidak menggunakan penggaris. Terdapat penghapus, sepatu, dan bola di atas meja. Berikut penjelasannya. 1. Penghapus lebih pendek dari buku dan ukuran penghapus sudah diketahui. 2. Sepatu terlihat lebih panjang dari buku, belum diketahui berapa panjang sepatunya. 3. Bola belum diketahui berapa ukurannya diameter. Adi memilih penghapus untuk mengukur panjang buku tulis tersebut. Apakah alasan Adi memilih menggunakan penghapus untuk mengukur panjang buku tulis? Jawaban di bawah ini adalah benar kecuali A. Karena tidak diperbolehkan menggunakan penggaris. B. Karena sulit untuk mengukur dengan menggunakan bola. C. Karena panjang penghapus memiliki satuan terkecil di antara benda lainnya dan dapat mengukur panjang buku. D. Karena Adi mencari benda yang mudah didapat di meja saja, makanya ia mengambil penghapus. Jawabnya adalah karena sulit untuk mengukur dengan menggunakan bola. Nomor 3. Kemampuan menalar pada kompetensi numerasi pada rapor pendidikan adalah A. Kemampuan peserta didik memahami fakta, proses, konsep, dan prosedur. B. Kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dan pemahaman tentang fakta-fakta, relasi, proses, konsep, prosedur, dan metode pada konten bilangan dengan konteks situasi yang nyata untuk menyelesaikan masalah atau menjawab pertanyaan. C. Kemampuan peserta didik menganalisis data dan informasi, membuat kesimpulan dan memperluas pemahaman dalam situasi baru, meliputi situasi yang tidak diketahui sebelumnya atau konteks yang lebih kompleks. D. Semua benar. Kemampuan menalar. Jawabnya adalah B. Kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dan pemahaman tentang fakta-fakta, relasi, proses, konsep, prosedur, dan metode pada konten bilangan dengan konteks situasi nyata untuk menyelesaikan masalah atau menjawab pertanyaan. Pada fase ini peserta didik akan mengoptimalkan inderanya untuk menerima informasi dengan media yang mereka gunakan. Hal tersebut terjadi pada fase A gambar, B konkret, C abstrak, D kognitif. Jawabnya adalah B konkret. Hal yang bukan menjadi keuntungan menerapkan metode konkret ke abstrak dalam numerasi yaitu A. Memberikan pengalaman belajar, B. Mengembangkan cara memecahkan masalah,
C. Lebih percaya diri dengan cara berikutnya. D. Tidak efisien. Jawabnya adalah D. Tidak efisien. Nomor 6. Salah satu bentuk penguatan kompetensi mengetahui untuk murid yang membutuhkan intervensi khusus adalah A. Guru dapat minta murid untuk meringkas materi dalam paragraf panjang. B. Guru dapat mengajak murid untuk menghafalkan rumus-rumus matematika. C. Guru dapat minta murid untuk mencatat hal-hal yang penting dalam pelajaran matematika. D. Guru dapat melakukan aktivitas percobaan dan murid dapat melakukan observasi juga ikut mencoba percobaan tersebut. Kemudian murid dapat melakukan pencatatan data sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Jawabnya adalah D. Guru dapat melakukan aktivitas percobaan dan murid dapat melakukan observasi juga ikut mencoba percobaan tersebut. Kemudian murid dapat melakukan pencatatan data sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Mari kita cek bagaimana hasilnya. Ternyata masih ada 2 nomor yang belum benar. Mari kita coba lagi dengan cepat. Nomor 1 jawabnya adalah D. Nomor 2 jawabnya adalah C. Nomor 3 jawabnya adalah B. Nomor 4 adalah C. Nomor 5 adalah B. Nomor 6 D. Mari kita cek. Mudah-mudahan sudah selesai. Ternyata juga masih belum benar. Kita akhiri. Kita coba lagi. D lagi. D. Nah, sudah selesai. Luar biasa, bahan Anda sangat baik. Terima kasih. Jadi untuk modul 4 telah selesai kompetensi numerasi dalam rapor pendidikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.